Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Rusmarhadi dari kelas R3C Pendidikan Matematika Reguler. NPM saya 202013500 Hari ini saya akan melakukan kegiatan yaitu menanam pohon untuk memenuhi tugas biologi umum. Sebelum melakukan proses penanaman, tanaman rambutan yang ada di pot besar ini akan saya cabut untuk dipindahkan ke dalam pot kecil. Hari ini saya akan menanam pohon rambutan jenis rapia. Pohon ini pertama kali itu ditanam oleh ayah saya mulai dari biji rambutan dan sekarang sudah mencapai tinggi kurang lebih 50 cm. Pada pohon rambutan ini terdapat bagian-bagian mulai dari daun, batang, hingga akar. Pada bagian rambutan yang pertama yaitu daun, memiliki susunan menyirip, masing-masing daun berbentuk bulat telur dan pertulangan menyirip dan berwarna hijau. Jika kering, maka akan berwarna kekuningan seperti ini. Selanjutnya yaitu pada bagian batang. Pada bagian batang, rambutan itu berbentuk kayu dan berkambium serta memiliki pembuluh angkut berbentuk lingkaran atau cincin. Fungsi dari daun sendiri yaitu tempat terjadinya fotosintesis, tempat terjadinya organ pernafasan, tempat transpirasi, dan alat reproduksi vegetatif. Kalau batang itu fungsinya sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian lain yang ada pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya itu pada bagian akar. Pada bagian akar rambutan berbentuk akar tunggang yang agak lurus dan meruncing ke bawah. Dan fungsi dari akar sendiri adalah penompang tanaman berperan dalam proses penyerapan air dan hara, mendapatkan sumber air, unsur hara dan sinar matahari agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau rambutan itu sudah ada buahnya, buahnya itu akan berwarna merah jika sudah matang dan akan berwarna hijau jika masih mentah. Kalau masih setengah matang, yaitu akan berwarna hijau kekuningan. Untuk biji dalam rambutan itu tergolong pada jenis dikotil atau berkeping dua. Fungsi dari biji itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan dan pembentuk tumbuhan baru. Kayak tadi nih, ini kan dari biji, jadi membentuk tumbuhan baru sehingga muncullah tumbuhan yang satu ini. Terus saya menanam rambutan ini itu tepat dari halaman rumah samping saya. Di sini banyak sekali pohon buah lainnya yang ditanam oleh ayah saya seperti sawok, lengkeng, jambu air, dan lain-lain. Namun saat ini saya hanya menanam satu tanaman yaitu buah rambutan rapia. Hari ini saya akan melakukan penanaman pada rambutan rapiah ini. Untuk proses penanamannya sendiri, saya akan menggunakan alat-alat dan bahan yang sudah saya sediakan di sini. Alat-alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama tentu saja menyiapkan rambutan rapiah. Yang kedua adalah polybag untuk tempat penanaman rambutan rapiah. Yang kedua adalah sendok semen untuk mengambil tanah. Yang ketiga adalah sedikit air. Namun airnya sudah saya masukkan ke dalam botol untuk memudahkan proses penyiraman. Selanjutnya ada 3 jenis tanah. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tanah pasir. Selanjutnya yang kedua adalah tanah yang berada di halaman samping rumah saya. Tekstur tanah ini terdiri dari 47% tanah liat, 20% debu, dan 33% pasir. Hal tersebut saya ketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh teman saya
yang merupakan mahasiswa dari jurusan Geografi Universitas Negeri Jakarta dengan menggunakan metode segitiga tekstur tanah. Jadi kesimpulannya, tanah di halaman samping rumah saya ini merupakan jenis tanah liat atau clay. Selanjutnya adalah pupuk kandang yang berasal dari kambing. Selanjutnya, langsung saja kita kepada proses penanaman buah rambutan rafiah ini. Pertama-tama, kita campur kedua jenis tanah ini dengan perbandingan 4:1. Jika sudah tercampur rata pada tanah kedua bagian ini, kita langsung masukkan ke dalam polybag. Lalu kita juga masukkan rambutan rafiahnya. Setelah itu, jika sudah dimasukkan ke dalam polybag, kita memasukkan terakhir adalah pupuk kandang di bagian atas. Setelah itu kita siram sedikit air. Inilah hasil dari proses penanaman yang sudah saya lakukan tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.